Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sepiun, saya guru di SDN Penjaringan 01 Kota Administrasi Jakarta Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dasar korupsi. Jadi korupsi itu terjadi di Indonesia harus dicegah ya dan ditentang dengan usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tindakan preventif dan juga melakukan edukasi sedini mungkin, melakukan pengembalian uang negara, melakukan pengawasan melekat, mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi, memperbaiki sistem pengawasan dan mempermudah sistem perizinan. Tujuannya ialah untuk menghapus segala bentuk korupsi dan membentuk good governance. Yang kedua, menurunkan perbuatan korupsi dan juga jumlah kerugian yang diakibatkan oleh korupsi. Lalu meningkatkan penyelesaian tindak kasus yang berindikasi korupsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perbuatan korupsi, terwujudnya sistem pengelolaan yang baik dan bisa menangkal dari praktik-praktik korupsi, dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Nah, adapun indikator keberhasilan dari pemberantasan korupsi itu yang pertama tentu turunnya persentase dari tindak pidana korupsi. Lalu kepercayaan publik terhadap pemerintah juga makin menguat, selalu pengembalian uang negara meningkat dan sistem pengawasan melekat pada instansi-instansi. Selanjutnya, ada dampak korupsi dalam berbagai bidang sektor, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan. Yang pertama, seperti alat-alat harga kesehatan yang mahal, meningkatnya angka kematian ibu dan juga bayi, ya ibu yang melahirkan dan kelahiran bayi. Lalu penurunan kualitas gizi dan anak, meningkatnya angka putus sekolah, tingkat pengangguran yang tinggi, dan semakin mahalnya tingginya biaya pendidikan. Adapun dampak korupsi dan biaya sosial korupsi yang terjadi, biaya sosial korupsi itu biaya yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Yang pertama ada biaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, ada biaya pencegahan korupsi, ada biaya penahanan dan biaya penjara terhadap pelaku, serta biaya pengadilan serta biaya jaksa dalam melaksanakan peradilan tindak pidana korupsi. Adapun akibat kejahatan dari yang dilakukan oleh korupsi yaitu koruptor, pelayanan publiknya tidak membaik, pelayanan kesehatan semakin mahal dan juga pendidikan juga semakin mahal, masyarakat makin banyak yang miskin, terus biaya sosialnya juga sangat sedikit. Korupsi sendiri itu berarti yaitu suka menerima uang sogok atau menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Adapun secara singkat, tindak pidana korupsi itu dibagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pekerjaan ya, dan ada gratifikasi. Adapun mencegah korupsi itu ada 3 strategi represif, yaitu penangkapan pelaku koruptor, memperbaiki sistem, selalu melakukan edukasi atau pendidikan kepada anak-anak dan juga orang sedini mungkin dan melakukan kampanye. Adapun dalam strateginya ini dilaksanakan dengan memperhatikan 5 prinsip ya dalam rencananya. Yang pertama harus spesifik ya, apa yang akan dilakukan, measurable, dapat diukur tingkat keberhasilannya, attainable ya, yang bisa dilakukan secara logis, relevan sesuai dengan tujuan yaitu pemberantasan korupsi, timely di sini maksudnya sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Adapun integritas ialah tindakan yang konsisten antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan dan tingkah lakunya itu sesuai dengan nilai-nilai yang dia anut, baik itu nilai agama, nilai hukum, maupun nilai moral. Adapun nilai anti korupsi dan integritas itu ada 9. Yang pertama kejujuran, kedua kepedulian, ketiga kemandirian, 4 disiplin, 5 tanggung jawab, 6 kerja keras, 7 sederhana, 8 berani, dan 9 adil. Atau disingkat menjadi Jupe Mandi Tangker Sebedil. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.